Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana ila dinil Islam wa arsyadana subulas salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul alam, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidil arabi wal ajam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian rutin Masjid Ahmad Dahlan, pimpinan cabang Muhammadiyah Karangploso, rahimakumullah. Pada pagi hari yang sejuk ini, tentu kita dari hati yang paling mendalam bersyukur, berterima kasih kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan. Yang nikmat Allah tersebut tidak bisa kita hitung jumlahnya dan tidak bisa kita nilai harganya. Lebih-lebih nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat ketaatan, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa hadir di masjid kita tercinta ini dalam rangka berburu rahmatnya, berburu ampunannya. Mudah-mudahan kehadiran kita di masjid ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal sholih. Yang kedua, assalatu wassalam, mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi adal amanah wa ballagar risalah wa nassahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadi hatta atahul yakin. Dan mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhirah. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Setelah 2 bulan kita tidak bertemu dalam kajian rutin ini, mulai Ramadan, kemudian Syawal. Kemarin saya WA beliau Ustadz Mahar, saya WA, ini kajiannya apa? Dilanjut atau ada refreshing Ustadz yang lain. Beliau menjawab dilanjut mawon. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun kita belum sempat kemarin mengucapkan minal aidin wal faidin, taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amaliah-amaliah Ramadan kita kemarin, dan setelah itu kita berhalal bihalal, saling meridhokan, saling merelakan dengan sesama kita. Mudah-mudahan kita termasuk manusia-manusia fitri, manusia-manusia yang kembali kepada kesucian. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, satu di antara doa
yang selalu kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak kurang 17 kali dalam sehari kita baca doa ini. Minimal, itu minimal. Yakni kita minta diberikan petunjuk kebenaran. Ihdinas syiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah aku jalanmu yang lurus. Yang berarti kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita itu tidak tersesat. Kalau kesasar di dunia, barangkali masih ada yang kita tanya. Misalkan kita pakai GPS. GPS itu gunakan penduduk setempat. Jadi takon. Atau pakai Google Map. Nah, kalau di akhirat yang kita tidak pernah ke sana, nggak ngerti bagaimana situasinya akhirat, kemudian kok kita tersesat, apakah itu bukan kemalangan yang luar biasa? Diarani kesasar niku Bapak Ibu. Niku diarani kesasar niku lek kate teng Surabaya, mlakune ngidul. Mbok sampai kesel dengan ketemu Surabaya, ngerti-ngerti jebus ngeliyep mereka. Itu namanya tersesat. Di dalam Al-Quran surat Al-An'am, ini bisa dengan catat. Surat Al-An'am ayat 153, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anna hadza shiratim mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Wa anna hadza shiratim mustaqimah. Allah Ta'ala mempertegas itu, dan inilah jalanku yang lurus. Fattabi'uh, maka ikutilah. Jadi kita berislam itu sudah jelas Bapak Ibu. Yang halal jelas, yang haram juga jelas. Innakum ala bayyinatin mir rabbikum, dawuh Kanjeng Nabi. Sesungguhnya kamu berada pada sesuatu yang jelas. Jadi Islam ini bukan agama remeng-remeng. Yang halal jelas, yang haram jelas. Maka yang halal jangan diharamkan, yang haram jangan dihalalkan. Fattabi'u, ikuti saja apa yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Wala tattabi'us subul, dan janganlah engkau mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqu bikum an sabilih, yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. Jadi dalam satu riwayat Rasulullah itu pernah duduk bersama para sahabat ini berkumpul, kemudian beliau karena di Mekah padang pasir, kemudian beliau itu mengambil kayu kecil itu, kemudian ditarik garis yang lurus oleh Rasulullah. Kemudian di sebelah garis itu dibuat garis-garis yang melenceng, jumlahnya banyak. Kemudian Rasulullah membacakan ayat ini, Al-An'am 153. Wa anna hadza siratim mustaqima fattabi'uhu. Inilah jalan Allah yang lurus. Wala tattabi'us subul. Subul itu jamak, artinya banyak jalan. Berarti jalan menuju kesesatan itu banyak. Ini menunjukkan bahwa triknya setan untuk menggoda manusia pun juga banyak. Ketika kita melenceng dari garis yang lurus tadi, maka kita akan fatafarraqu bikum an sabilih. Kita akan hancur hidup kita. Inilah wasiat dari Allah. Maka pada kesempatan kajian Ahad pagi ini, perkenankan saya menyampaikan 9 sebab orang itu menjadi sesat. Mudah-mudahan sesuai dengan waktu yang tersedia. Ada 9 sebab orang itu tersesat. Yang pertama, orang itu akan menjadi sesat
atau melenceng dari jalan kebenaran adalah ketika dia itu berpaling dari syariat Allah dan Rasulnya. Bapak Ibu, tentu kemarin yang tasik mirang, kira-kira 1 minggu sebelum Idul Fitri itu ada berita yang menggemparkan dengan adanya satu kelompok yang mereka itu mendahului dalam beridul fitri. Kelompok ini namanya Aulia, dengan tokoh sentralnya namanya Mbah Benu. Itu berlebaran, kalau kita itu kemarin kan lebaran hari Rabu tanggal 10 Mei ya. 10 Mei apa April 10 April. Baik yang rukyat maupun yang hisab kemarin itu sama. Lalu kadang-kadang ada perbedaan antara rukyat dengan hisab, itu bedanya itu hanya 1 hari. Kayak Idul Adha ini insya Allah nanti ada potensi berbeda. Nah ini Rioni Rebo Jumat itu sudah mengumumkan bahwa hari Jumatnya itu Idul Fitri. Kamisnya sudah diumumkan. Dasarnya bukan hisab, bukan ru'yat sebagaimana dicontohkan dalam syariat, tetapi lebih canggih lagi, telepon langsung. Dan kalau kita melihat videonya, itu kan pengikutnya juga lumayan banyak. Masjidnya itu full. Fenomena seperti ini memperjelas betapa kita itu semakin penting lagi untuk thalabul ilmi, seperti ngaji Bapak Ibu, ngaji. Karena kita kalau tidak ngaji, kita akan tersesat. Tidak mengikuti syariatnya Allah dan Rasulnya. Padahal menurut Syekh Yusuf Al-Qaradawi, beliau ini ulama internasional. Baru-baru saja beliau itu jatuh meninggal dunia. Beliau tinggal di Qatar. Syekh Yusuf Al-Qaradawi mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat ini tujuannya itu tidak lain adalah 2. Yang pertama yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi manusia, dan yang kedua mencegah mafsadah atau kemudaratan bagi manusia. Jadi apa yang diperintah oleh Allah itu pasti akan mendatangkan kemaslahatan, apapun saja bentuk perintah itu. Di Gusti Allah itu mboten nate merintah sing sia-sia itu tidak pernah. Apakah itu sholat, apakah itu zakat, apakah itu puasa, apakah itu haji yang sekarang ini sedang dilaksanakan oleh jutaan saudara kita. Kenapa orang itu kok rela mengeluarkan uang puluhan juta, meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan keluarganya, dengan mengucap talbiyah labbaik Allahumma labbaik? Karena dalam ibadah haji itu ada sebuah hikmah yang dahsyat. Itu konsepnya begitu. Setiap yang diperintah oleh Allah Ta'ala itu pasti akan mendatangkan maslahat, dan setiap yang dilarang itu pasti akan mendatangkan mafsadat. Niki yang pertama, tidak mengikuti syariat. Padahal syariat ini diturunkan oleh Allah Ta'ala untuk manusia, bukan untuk Allah. Jadi satu Indonesia ini tidak ada yang sholat, Gusti Allah tidak akan pensiun jadi Tuhan. Karena ketuhanan Allah itu tidak bergantung kepada ibadahnya manusia. Dan itu disampaikan oleh Allah Ta'ala dalam hadis qudsi melalui lisan baginda Rasulullah SAW. Allah Ta'ala dengan gagahnya menyatakan, ya bani Adam, wahai manusia, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbin rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Wahai manusia,
andai kata mulai manusia pertama sampai manusia yang terakhir semuanya menjadi orang yang bertakwa, sebagaimana takwanya orang yang paling takwa di antara kamu. Gampangane kabeh kados Kanjeng Nabi. Apa tadi wong api? Apa dawuh Gusti Allah? Mazada dzalika fi mulki syai'ah. Itu tidak akan menambah kebesaran kekuasaan. Jadi syariat ini diturunkan untuk kemaslahatan kita sendiri, bukan untuk Gusti Allah. Sebaliknya, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjarin qalbin rajulin wahidin minkum. Kalau saja sekiranya mulai manusia pertama sampai nanti manusia terakhir semua menjadi orang yang brengsek, sebagaimana brengseknya orang yang paling brengsek di antara kamu. Gampangannya kabeh kok Fir'aun. Apa dawuh Gusti Allah? Ma naqasa dzalika fi mulki syai'an. Itu tidak akan menambah kebesaran kekuasaan, mengurangi kebesaran kekuasaan. Jadi kita ibadah itu bisa kita rasakan Bapak Ibu, manfaatnya untuk kita sendiri. Yang secara batiniah, yang secara jasmaniah itu pasti membawa manfaat. Sholat misalnya, sholat itu secara batiniah itu menenteramkan, secara jasmaniah itu menyehatkan. Makanya orang itu kalau sudah meresap dan merasuk nilai ibadah yang ada dalam dirinya, dia tidak akan mau ketinggalan ibadah. Sampai tadi saya contohkan haji dulu, dia rela berkorban, ya secara materi, ya secara fisik, ya meninggalkan keluarga yang dicintai, meninggalkan tanah air, bahkan rela antri sekian tahun. Saat ini insya Allah haji itu 30 tahun Pak antrinya. Jadi kalau jenengan saat ini Yosua ini pun 70 tahun, daftar saat ini insya Allah umur 100 sudah budak. Ada haji yang waiting listnya itu agak singkat, 4-5 tahun, namanya ONH Plus, sekitar 150 sampai 200 juta satu orang. Pak Mahal ini. Atau lebih cepat lagi bisa daftar sekarang, tahun depan berangkat, namanya haji furoda, 400 juta. Loh ini wonten yang sing daftar. Menunjukkan uang itu kalau sudah berburu ketenangan hati, berburu ridhonya Gusti Allah, itu tidak ada masalah. Dan haji ini panggilan Gusti Allah. Orang itu bisa macam-macam naik haji. Kalau kita baca berita-berita di medsos itu ada orang yang itu pekerjaannya ojek online. Setiap hari penghasilannya itu disisihkan 50.000. Tahun ini berangkat. Mengaji itu panggilan Gusti Allah. Dia jenengan nyalaini buat saya kata-kata. Sedino saya boleh 10 kakek di sedino saya. Insya Allah mungkin kiamat kurang dina budal. Masa ini haji itu 90 juta Pak. Kabarnya begitu, beneran ini. Untuk porsinya 25 juta, nanti pelunasan berangkat tahun ini itu 90 juta. Berarti nambah berapa itu? Masih nambah 65 juta kalau tidak salah. Benar nambahin kalau 90? Iya 65 ya, 65 juta. Tapi insya Allah kalau kita itu membelanjakan harta untuk ibadah haji, dalam satu riwayat dikatakan orang itu kalau sudah berangkat daftar haji, itu malaikat itu akan mendampingi sambil terus mendoakan qabalallahu hajjaka, qabalallahu hajjaka. Semoga Allah Ta'ala memudahkan hajat, semoga Allah Ta'ala memudahkan hajat. Kalau sudah bayar, itu malaikat mendoakan wa ahlafa nafaqataka. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan mengganti apa yang kau infakkan dengan yang lebih baik. Dan tidak ada ceritanya Bapak Ibu, orang itu bangkrut gara-gara modal haji atau kapok gara-gara modal haji. Ya apa mari haji harus kapok wis tak doa akeh ora ada apa-apa. Nah,
Itu hanya kasus-kasus tertentu saja. Itu mungkin yang hajinya itu dari jalan yang tidak benar. Nah ini. Jadi sebab yang pertama tidak mengikuti syariat. Dasarnya Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 36. Kita buka surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab itu surat keberapa? Surat ke? Pinten? Surat ke-33. Ayatnya nomor 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin, tidaklah pantas bagi orang yang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan, idza qadallahu wa rasuluhu amran, apabila Allah dan Rasulnya sudah menetapkan sesuatu, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, mereka berpaling dan mereka condong kepada yang lain. Maka barang siapa yang mendurhakai Allah, boten manut kepada Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, sungguh dia akan menjadi tersesat. Ini yang pertama, boten manut kepada Allah dan Rasulnya. Maka innama kana qaulal mu'minin, sesungguhnya ucapan orang yang beriman, idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya orang yang beriman itu ketika sudah berhadapan dengan hukum Allah dan Rasulnya, tidak ada ucapan lain kecuali sami'na wa ata'na. Sampai ini kan jadi salah satu syair dalam lagu Mars. Ya. Sami'na wa ata'na, Mars Sang Surya ya. Sami'na wa ata'na. Kalau dengan manusia sami'na wa pikir-pikirna, enggak diisi kan manusia. Kalau dengan hukum manusia, tapi kalau sudah hukum Allah, sami'na wa ata'na. Yang kedua, sebab manusia itu menjadi sesat adalah mengikuti tradisi nenek moyang. Ini kawan. Kadang-kadang ketika kebenaran disampaikan, yang kemudian itu menabrak tradisi yang sudah turun-menurun, kemudian yang diikuti adalah tradisi. Apalagi kalau yang menyampaikan itu masih anak kecil, terus kono ngerti apa? Mulai biyen wis ngene iki, mbahmu biyen, buyutmu wis ngene iki. Ini akan menjadikan seseorang itu melenceng dari kebenaran. Dan saya mohon maaf, kira-kira kasus seperti ini banyak apa? Tradisi-tradisi yang turun-temurun yang itu bertentangan dengan syariat, kemudian dikalahkan syariatnya. Dan ini ada ayatnya Bapak Ibu. Berarti sampai kiamat pun akan terus seperti itu. Akan banyak terjadi orang itu berpegang teguh kepada ajaran nenek moyang, walaupun itu bertentangan dengan syariat Allah dan Rasul. Dasarnya Al-Quran surat Ali Imran surat ketiga ayatnya nomor 104. Mohon maaf, Al-Maidah, bukan Ali Imran, Al-Maidah ayat 104. Al-Maidah surat kelima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasuli. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan Rasulnya. Qalu, mereka menjawab,
hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Cukuplah bagi kami apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'a wa la yahtadun. Apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa atau sesat dan tidak pula mendapatkan petunjuk. Nah, jadi akhirnya kesesatan yang dipilih karena mereka mengabaikan syariat Allah dan Rasulnya dengan memilih tradisi-tradisi nenek moyang. Ini persis dialog antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan bapaknya Azar. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan bahwa Tuhan yang sebenarnya adalah Tuhan yang esa, Allah Subhanahu wa taala, maka Azar mengatakan, Ibrahim, mulai dari dulu mbah-mbahmu termasuk bapakmu semua menyembah berhala. Dan ini bukan perkara yang ringan, menentang tradisi yang sudah turun. Tapi ini harus kita lakukan ketika kita ingin mendapatkan petunjuk kebenaran dan tidak menjadi orang yang tersesat dalam kehidupan. Yang ketiga, agak kita percepat supaya nanti bisa tuntas 9. Orang itu akan menjadi sesat ketika dalam hidup dan kehidupan ini mereka mengikuti dan memperturutkan hawa nafsunya. Nafsu. Beragama pun jika lu pakai nafsu itu akan sesat, Pak. Contoh misalnya dengan sholat subuh, syariatnya berapa? Kan 2 rakaat. Kemudian jangan pakai nafsu, gak tosol rakaat tak tambahan sampai 11. Kita dapat pahala apa malah dapat kesesatan? Kesesatan. Itu karena contoh betapa kalau kita itu mengikuti hawa nafsu, nafsu keinginan kita, itu nanti akan menjadikan kita tersesat. Jadi agama itu harus dituntun dengan syariat, bukan dituntun dengan nafsu kita. Dalam Al-Quran surat Al-Jasiyah ayat 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Maka pernahkah kamu melihat ada orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhannya? Nah, kalau orang sudah seperti ini, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia itu orang yang berada dalam kesesatan. A'udzubillahi min dzalik. Jadi hawa nafsu ini kalau kita perturutkan, tidak akan pernah ada habisnya. Karena nafsu itu dibimbing oleh setan. Dan ketika orang itu sudah dibimbing oleh nafsunya, maka dia itu tidak akan mau menerima nasihat-nasihat kebenaran. Maka hatinya akan dikunci mati oleh Allah Ta'ala dari jalan hidayah. Sehingga nafsu ini harus kita tundukkan. Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum, belum sampai kamu pada kesempurnaan iman, hatta aku nahawahu tabi'an lima jitu bihi, sampai nafsunya itu dibimbing oleh syariat. Ini dawuh kanjeng Nabi seperti itu. Jadi beragama itu jangan pakai nafsu, atau apalagi nafsu dunia, tidak akan pernah terpuaskan, Pak. Dunia ini tidak akan bisa mencukupi orang yang dibimbing oleh nafsunya. Sampai ada yang korupsi 271 triliun. Ini kira-kira karena kebutuhan apa karena kegeragasan, Pak? Kita itu makan berapa sih, Pak, satu hari? Katakan ya 3 piring. Kalau dinominalkan uang tidak sampai 100.000 cukup. Tapi kenapa kok sampai kepingin uang 271 triliun? 1 triliun itu 1000 miliar loh, Pak. Apa enggak? Luar biasa. Itu
dikali 270 berarti 2.710 miliar. Dulu kayak bangun masjid ini wis istimewa. Dijupuk 2 miliar kan jadi masjid yang istimewa. Wonten selambuan elek tadi. Mungkin bisa tingkat 5 masjidnya. Tapi ada yang sampai seperti itu. Ini afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Kamu tidak memperhatikan orang itu kalau sudah dibimbing nafsunya, dunia ini tidak akan bisa mencukupi dia. Contoh HP itu loh, kalau kita itu HP itu berdasarkan nafsu dan keinginan diperturutkan akan terus keluar merek baru, kepingin beli. Sampai sekarang itu ada HP yang harganya sampai 25 juta, 30 juta. Padahal HP yang 25 juta, 30 juta dengan HP yang harga 2 jutaan itu fungsinya sama. Paling gengsinya saja ya. HP Samsung yang apa itu yang bisa dibuka itu 24 juta nih. Ini kalau diperturutkan akan menjadikan manusia itu tersesat. Yang keempat, orang itu akan menjadi sesat ketika dia itu menukarkan keimanan dengan kekafiran. Jadi iman ini adalah jalan kebenaran. Maka ketika kita berpaling dari keimanan, berarti kita berada dalam kesesatan. Dan kesesatan yang paling nyata itu adalah ketika orang itu menukarkan keimanan dengan kekafiran. Apa ada? Banyak. Pindah agama gara-gara pacaran dengan orang Kristen misalnya. Artis-artis itu ada itu yang aslinya Muslim, tapi karena laki-lakinya itu Kristen, gara-gara ganteng atau akhirnya dia itu murtad. Beberapa waktu yang lalu di Malang ini sempat viral itu ada seorang, bukan ustaz lagi ya, bahkan levelnya sudah level kiai gitu. Beliau ini sudah khutbah di mana-mana. Ternyata kemudian informasinya matinya dalam keadaan murtad. Dia berpindah agama menjadi Hindu. Itu kesesatan yang nyata. Jadi menukarkan keimanan dengan kekafiran. Ini membuat sombong. Padha karo ngijono sepeda motor anyar Kawasaki sing regane 60-70 juta dijono helm anyar. Anda imbang. Itulah orang-orang yang menukarkan keimanan dengan kekafiran. Maka ngaji seperti ini Bapak Ibu, ini dalam rangka kita memupuk iman kita, supaya iman kita jangan bergeser. Sehingga doa yang diajarkan dalam Al-Quran adalah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau palingkan hatiku ini setelah Engkau berikan hidayah kepada aku. Maka hidayah Islam ini, hidayah iman ini hidayah yang tidak bisa kita nilai dengan dunia seisinya, yang patut kita syukuri. Alhamdulillah. Kalau kita mungkin terlahir dari orang tua yang tinggal di Amerika sana, mungkin kita tidak mengenal Islam. Mungkin kita termasuk orang yang membenci Islam. Atau kita lahir dari orang tua yang berada di Uni Soviet sana, mungkin kita komunis. Tapi kok alhamdulillah kita lahir dalam keadaan Muslim, dan dengan Islam itulah kita ingin kembali menghadap kepada Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan dunia ini dengan keadaan iman Islam husnul khatimah. Dasarnya surat Al-Baqarah ayat 108. Nanti ini bisa dengan pelajari lagi. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 108, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa may yatabaddalil kufra bil iman faqad dhalla sawa'as sabil. Ataukah kamu hendak meminta kepada Rasul seperti halnya Musa pernah diminta oleh Bani Israel terlebih dahulu? Barang siapa yang mengganti keimanan dengan kekafiran, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Wa may yatabaddalil kufra bil iman, maka siapa yang mengganti keimanan dengan kekafiran, maka dia telah tersesat. Berikutnya yang nomor 5, orang itu akan bisa menjadi sesat ketika dia itu mensekutukan Allah. Ini bahkan ini kesesatan yang paling nyata. Jadi dalam Al-Quran surat An-Nisa 116, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru ay yushraka bih, tidak akan mengampuni dosa perbuatan syirik. Padahal Gusti Allah Maha Pengampun, Bapak Ibu. Padahal Gusti Allah itu senang kepada hamba yang bertobat. Tetapi kalau dosa syirik, maka Allah Ta'ala menutup pintu tobatnya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah Ta'ala akan mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Maka barang siapa yang telah berbuat syirik, sungguh dia berada dalam kesesatan yang jauh, kesasar tebih. Iku niku wau ajeng enten Surabaya mlaku ngidul. Kira-kira tambah cedek Surabaya apa tambah adoh? Ya tambah jauh. Ketemu Surabaya apa ketemu Liam? Tidak akan sampai tujuan. Itulah gambaran orang yang syirik, yang oleh Al-Quran dinyatakan faqad dhalla dhalalan ba'ida. Lek badhe tenggene pabrik bentul misalnya, kesasar tenggene pasar Singosari, itu sih gak sepiro, kesasar boten tebih. Tapi orang yang syirik dikatakan ba'id, tersesatnya itu jauh. Gampangane niku wae kate nang Surabaya, lha kok Jakarta. Itulah orang yang tersesat. Dan ini akan menjadikan orang itu menyesal di akhirnya. Yang keenam, orang itu akan bisa menjadi sesat karena menjadikan musuh sebagai teman. Siapa musuh kita, Bapak Ibu? Setan. Kemudian kita mengikuti bisikan-bisikan setan, pasti kita akan jauh dari kebenaran. Mungkin pernah saya sampaikan, setan itu punya banyak cara dalam menggelincirkan manusia. Dan setan itu tidak akan berputus asa. Dan ini sudah pernah disumbarkan di hadapan Allah. Qala rabbi fabima aqwaitani la qudana lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, gara-gara Adam ini engkau mengusir aku dari surga, maka aku akan menyesatkan Adam dan anak keturunannya agar mereka itu berpaling dari jalan yang lurus, agar mereka itu tersesat. Lalu jelas konten kok setan dikancang, malah diceluk. Kenapa wonten wong nyeluk setan? Lemberon itu nyeluk setan. Ada ritual-ritualnya, kayak menyan, kayak nopo, masya Allah. Dan saat ini ada cilik-cilik niku saknang ngoten. Niku yang pertama kali memunculkan itu akan mendapatkan dosa jariah. Betul itu Bapak Ibu. Jadi di samping ada pahala jariah, ada dosa jariah. Itu yang dawuh Kanjeng Nabi. Jadi man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila. Siapa yang menjadi sponsor kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala kebaikan dan pahala orang-orang yang menindaklanjuti kebaikannya itu.
Semakin banyak orang yang ikut kebaikannya, semakin banyak dia meraup pahala dari kebaikan tersebut. Sebaliknya, wa man sanna sunnatan sayyi'atan, siapa yang jadi sponsor kejelekan, maka falahu ismuha wa ismu man amila biha, dia mendapatkan dosa dan juga dosa dari orang-orang yang mengikuti kebaikan ini. Misalnya dengan duwe gawe agak dangdutan, sekarang itu berikut mabuk-mabukan, ono gelute, ono apa kemaksiatannya. Itu sebanyak kemaksiatan yang terjadi di malam itu, jangan akan ikut investasi dosa. Itu namanya dosa jariah. Naudzubillah min dzalik. Kayak jangan ngaji begini, ngajak teman 1-2 orang, jadi mendapatkan pahala double itu Bapak Ibu. Itu namanya multi level marketing pahala. MLM. Kesempatannya harus kita raih. Tapi buatan gampang. Saat ini tiang ngaji itu buatan gampang. Kadang-kadang lek menolak atau apa itu terus ngilongno. Wah, harus ngaji sudah gue pacet tahu lah sama. Kalau dia kali arek cilik kok. Ngaji kayak ben padha ae lu. Sing apik kon gawe, sing elek kon ninggal iku tok intine ngaji. Konten teh waktu ae. Minggu-minggu nang ngene pasar pagi ngono ta. Iso napa? Iso shopping, iso jogging. Gitu. Memang kepingin mendapatkan pahala yang besar itu berat. Semakin besar pahala yang kita dapatkan, semakin berat yang harus kita lakukan. Nah sudah. Jadi setan harus kita jadikan sebagai musuh karena dia itu sudah dinyatakan oleh Allah Ta'ala innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu musuhmu yang nyata dan jelas. Yang ketujuh, orang itu akan menjadi sesat ketika dia menghalangi manusia dari jalan kebenaran. Jadi kalau orang itu sudah berupaya untuk menghalangi manusia berbuat baik, menghalangi manusia untuk berbuat kebenaran, maka dia menjadi tersesat. Dasarnya surat An-Nisa surat keempat ayatnya nomor 167. Ini kabeh dasarnya Quran Bapak Ibu. Jadi ada rujukan Qurannya. Karena agama ini tidak boleh ngarang-ngarang. Harus ada rujukan Quran ataupun hadis yang sahih. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 167, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillah faqad dallu dalalan ba'idah." Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah, maka benar-benar dia berada dalam kesesatan yang sejauh-jauh. Apa ada Bapak Ibu orang menghalang-halangi kebaikan? Ada Pak. Banyak. Contoh yang gampang ya, ketika ada bantuan untuk saudara kita di Palestina, itu Israel itu kan menghalang-halangi supaya jangan masuk. Makanya orang seperti ini tidak akan ketemu dengan hidayah. Dia akan berada semakin jauh dan jauh dari yang namanya hidayah. Yang ke-8, membunuh anak. Membunuh ini bukan dalam artian kemudian harus kita pahami secara literal, kemudian anaknya dipateni boten. Tetapi membunuh potensi anak. Jadi anaknya itu tidak diarahkan untuk mengenal Allah. Jadi anaknya itu dididik dengan didikan yang tidak Islami. Kalau kita yang hari-hari itu berada di dunia pendidikan, Pak, itu merasakan betapa anak sekarang itu menjadi generasi-generasi yang manja. Karena orang tuanya itu kadang-kadang salah dalam memanjakan si anak. Anak ini pokoknya dituruti sembarang karep. Ngaji ini gak dipikir. Yang penting
dituruti karepe, tuku HP sing apik, akhirnya anak itu jauh dari ibadah sampai dengan membunuh anak. Dan orang tua seperti ini nanti akan dimintai pertanggungan. Nanti anak ini di akhirat bisa mengangkat derajat orang tua, tetapi sebaliknya anak ini juga bisa nanti akan bisa menyeret orang tuanya ke neraka. Ada orang tua yang di belakangnya itu meninggalkan anak-anak yang sholih. Kalau dia anak laki-laki, atau anak yang sholihah kalau dia itu anak perempuan. Dalam satu riwayat dikisahkan nanti orang tua ini semakin hari semakin mendapatkan fasilitas yang semakin baik nanti di akhirat. Cara mereka dipindah dari rumah yang tipe 36 dipindah ke tipe 56, dipindah ke tipe 90 sampai berada di perumahan elit. Sehingga orang tadi bertanya, ada apa ini malaikat? Kenapa? Setiap hari aku mendapatkan sesuatu yang semakin baik. Malaikat menjawab, itu atas perintah Allah. Sebabnya apa? Bistighfari waladika laka. Ini kuncinya. Bistighfari waladika laka. Karena putra putri panjenengan selalu tidak henti-hentinya mendoakan panjenengan. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Orang tuanya itu akan mendapatkan ampunan dari Allah. Istighfari waladik, karena doa anaknya. Jangan pilih putih sih Bapak Ibu itu anak suge tapi agamanya nggak ngerti belas, atau dengan anak yang hidupnya biasa-biasa saja tapi dia itu ganti dan jenengan gantinya gini kuat. Setiap kali saya sholat didoakan orang tua. Kadang orang tua sekarang itu kan mengukur kesuksesan anak itu kan dari faktor ekonomi ya Bapak. Kadang-kadang yang jadi kebanggaan itu sing sugih. Kalau ada kumpulannya teliti, putrane piro? Oh, telu, sing nomor 1. Alhamdulillah anakku nomor 1 sukses. Saya jadi direktur bank di Jakarta. Terus cepus dindi. Sing nomor 2 tadi apa nih? Direktur di perusahaan luar negeri. Gajinya sudah $. Sing seakan sing ragil tadi guru madrasah. Wis gak tau nandi seakan kuper. Padahal orang tuanya nggak sadar. Sing ben salat ndonga sing nomor 3. Yang nomor 1, nomor 2 hanya sibuk dengan urusan dunia. Besoknya perlu. Silakan jangan punya putra jadi direktur, tapi dasari dulu dengan tauhid, dengan akidah. Jika dia jadi direktur yang tidak pernah lepas sholat, ketika dia jadi direktur dikumpulkan semua karyawan. Sekarang peraturan baru jam 11.15 semua kegiatan wajib berhenti. Semua karyawan mulai dari pesuruh sampai staf semua wajib sholat zuhur waduh, hebat lah teman. Kayak ada di mana itu seorang pemilik perusahaan itu dia rela rugi sebanyak 25 juta satu hari karena harus menghentikan produksinya selama 1 jam untuk memberikan kesempatan seluruh karyawannya sholat zuhur berjamaah. Nggih hakikate donyane rugi, tapi sesungguhnya dia itu ganti yang banyak. Tapi nyata iki lho lek boten di ukur dengan kacamata iman, tidak akan ketemu, Pak. Nggih to, mboten. Mas teori tok kok yo. Tapi memang seperti itu. Anak-anak kita ini yang nanti akan menjadi investasi akhirat kita. Sebelum anak-anak itu kita didik dengan ilmu-ilmu yang lain, kenalkan dulu dengan agama, kenalkan dulu kepada Allah dan Rasul, tanamkan dulu sholatnya. Alangkah bahagianya ketika jenengan mungkin pas rekreasi terpundi masuk waktu zuhur, putranya mengingatkan, Pak, berhenti dulu Pak. Itulah ada masjid kita sholat dulu. Oh, niku koyo napa disiram, ibarat siraman setetes air di tengah padang pasir. Tapi lah doya anak dari sobo kafe mulai jam 3 isu, tangi jam 9 isu, subuh nggih bablas. Waduh.
Ini jadi maksud wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Nanti orang tua yang baik itu sudah sergap ngaji orang tuanya, anaknya tidak mengenal agama, anaknya protes. Ya Allah, pun kula tak sedaya lebetaken neraka. Saya masuk neraka. Saya memang brengsek, tapi ini karena orang tua saya tidak pernah memperhatikan saya. Kulo subuh tangi, napa kulo isu wonten subuhan katiku ganti jaraken mawon. Rabbana atihim difaini minal adab wal anhum la'nan kabira. Saya menuntut orang tua saya. Apa ndak medeni? Nah, maka soleh-solehkan anak-anak kita. Pendidikan pertama adalah pendidikan agama. Yang keberapa nih? 9 terakhir nih. Nah, ini rada penting nih, Pak. Yang terakhir tidak mengimani akhirat. Nah, orang itu sudah tidak percaya akhirat, selesai, Pak. Kalau sudah tidak percaya pada kehidupan akhirat, dasarnya Al-Quran surat An-Naml. Surat An-Naml surat keberapa? Surat An-Naml surat ke-27 ayatnya nomor 4. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Zayyana lahum a'malahum fahum ya'mahun. Maka kami jadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan mereka. Jadi dunia ini dinikmati betul sampai akhirnya mata hatinya tertutup dari kehidupan akhirat. Padahal dunia ini jika dibandingkan dengan akhirat itu tidak ada apa-apanya. Orang senang di dunia paling itu 70 tahun, 80 tahun. Kadang-kadang dia itu bisa beli mobil yang mewah, Alphard misalnya, Velfire misalnya, yang seharga 1,5 miliar. Tapi sudah tidak bisa menikmati. Umurnya sudah 70 tahun. Tadi motornya masih kayak kontrol di rumah sakit rutin seminggu pindho. Dia bisa beli makanan mewah, tapi tidak boleh makan asin, soalnya darah tinggi. Buat tenang saling iwa-iwaan, soalnya asam urat. Tidak bisa menikmati. Maka orang yang beruntung adalah orang yang terbuka mata hatinya dengan kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan petunjuk kebenaran dan dijauhkan dari kesesatan. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah, amal dan rezeki yang barokah, dan akhirnya kita memungkas hidup kita ini dengan membawa iman Islam husnul khotimah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mensakinahkan keluarga kita, mensolih-solihkan anak-anak kita, sehingga kita nanti akan berkumpul dalam surganya, dalam naungan ridhonya. Amin ya rabbal alamin.